深悉地吽。唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈莲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 深悉地吽。唵啊吽
莲池西里吽，吽啊吽，咕噜贝，阿婆萨萨玛哈莲池西里吽，吽啊吽，咕噜贝，阿婆萨萨玛哈莲池西里吽。哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家好。 Amitofo, selamat malam kepada para sesungguhnya semuanya. Salam sejahtera. Pada malam ini kita ketemu lagi dalam kelas Dharma. Selamat datang ke kelas Dharma kita dimanapun Anda berada. Selamat datang juga diucapkan kepada para acarya, para dharmacarya, pandita Lokapasraya, pandita Dharma Duta, dan segenap saudara-saudari sedharma sekalian. Bagi yang telah hadir, dimohon agar nama yang tercantum di layar Zoom Anda dapat diubah sesuai dengan nama asli Anda untuk mempermudah penyapaan. Kelas Dharma pada malam ini seperti biasa, kita akan mengundang acara SLNI sebagai pengajar utama ataupun pembimbing utama, di mana tema kelas Dharma malam ini adalah mengenai pengaturan bawana dan keseharian. Pada malam ini, untuk penerjemah bahasa Inggris adalah Icha Chucheo dari Singapura. Kemudian untuk penerjemah bahasa Indonesia adalah Lianhua Fengli Chucheo dari Indonesia yang akan menerjemahkan bahasa Indonesia untuk kelas Dharma pada malam ini. Jadi Anda dapat memilih pilihan bahasa di tampilan Zoom Anda. Dan ketika Anda merasakan ada pertanyaan yang ingin dikemukakan, Anda dapat mengetikkannya di platform apapun yang Anda gunakan untuk melihat kelas Dharma ini, yaitu boleh di Zoom, ataupun di Facebook, ataupun di YouTube. Dengan adanya pertanyaan yang diberikan oleh Anda, maka akan terjadi suatu timbal balik antara pengajar acara LNI dengan kita semua sebagai pelajar yang mendengarkan kelas Dharma beliau, sehingga tujuan daripada pengajaran kelas Dharma ini akan lebih efektif. Dan untuk perhatian Anda semua, bahwa pelajaran kita telah akan mulai kepada sesi terakhir. Jadi diharapkan Anda dapat lebih berkonsentrasi mendengarkan setiap kelas Dharma yang diberikan dan memerhatikan tugas-tugas yang diberikan. Tentunya Anda semua yang mendengarkan ataupun berpartisipasi selama ini di kelas Dharma ini juga senantiasa tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu tugas sadhana. Jangan lupa untuk melaporkan tugas sadhana yang telah Anda lakukan. Baiklah, sekarang host akan mengucapkan salam kepada semua yang hadir pada malam ini, kepada penerjemah, kepada staf daripada kelas Dharma, kepada seluruh acarya, kepada seluruh pandita, baik itu pandita Dharma Duta ataupun pandita Dharma Duta, dan segenap saudara-saudari sedharma dari berbagai belahan penjuru dunia. Diucapkan selamat datang kembali untuk mengikuti kelas Dharma kita pada malam ini.
莲花做人讲师您好，还有来自西雅图的肯宁师姐您好，我们的教育处处长联合上师您好，弥陀佛，还有我们的中委会会长高上莲花城主上师弥陀佛，还有建清师兄你好，莲花净普师兄，莲花伟华讲师您好，莲花艺校助教阿弥陀佛，还有我们辅导员龙英助教，我们也是一个学员莲花莲霞助教您好阿弥陀佛，我们的辅导员莲花彩虹助教，还有来自原相雷藏寺莲花伟胜，还有莲花秀庆师姐，我们辅导员莲花姿荣助教，还有我们今天授课导师莲意上师您好弥陀佛，还有新 Kita 疆 sambut kehadiran guru kita pada malam ini, yaitu guru pengajar acara SLNI yang telah menghadiri kelas Dharma kita pada malam ini. Baiklah, marilah kita membuka kelas Dharma kita pada malam ini. Sadhana Tantra Satya Buddha bab 5, penekunan dan pengamalan Sadhana Tantra Satya Buddha. Bagian 6, pengaturan bawahan dan keseharian. Pertama-tama, mari kita bersama puja kepada Maha Mula Guru Acara Lenseng, para guru sesepuh, dan para Buddha Bodhisattva di atas altar. Memohon adistana dari Maha Guru sehingga kelas Dharma malam ini berjalan dengan lancar. Marilah kita membentuk mudra Parama Kumara dan merapal mantra Parama Kumara 7 kali. Om Kodo Lenseng Siti Hom. 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 Marilah kita menyambut kehadiran guru pengajar kita pada kelas Dharma malam ini, yaitu acara SLNI. Kemudian juga selamat datang kepada acara SLNH, acara Lencia, acara SLNV, kepada ketua TBF, acara Lenha Chengcu, para acarya, para pandita Dharma Duta, pandita lokal Palasaraya, para susung suce, beserta semua umat dari berbagai belahan penjuru dunia. Malam ini akan ada penerjemahan dalam bentuk bahasa Inggris oleh Lenhua Ijia Cuciao dan penerjemahan bahasa Indonesia oleh Lenhua Fung Ye Cuciao. Ketika Sang Buddha memasuki parinirwana, Sang Buddha telah meninggalkan sepotong kalimat yang sangat penting, yaitu jadikan sila sebagai guru. Karena itu dalam aliran kita terdapat banyak sekali sila, salah satunya adalah 14 sila dasar Tantrayana dan Bodhisattva sila dan berbagai sila-sila lainnya. Kita tentunya harus belajar untuk memegang sila dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga dapat menjadikan sila itu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengamalan sila tersebut, barulah kita dapat meresapinya ke dalam batin kita, sehingga antara sila dan batin kita pun akan menunggal menjadi satu. Sekarang marilah kita memberikan tepuk tangan atas kehadiran acara SLNI untuk mengajarkan kelas Dharma. Pertama-tama, marilah kita bersembah puja kepada Yang Mulia Dharma Raja Lenseng, bersembah puja kepada para guru silsila Chen Focong, serta para Buddha Bodhisattva Wajar Dewa Dharma Pala, para kini Dewata di altar Mandala. Yang saya hormati Ketua TBF acara Lenhua Chengcu, Direktur Departemen Pendidikan asal Lenhe, Direktur Departemen Humas acara Lencia, acara Lenfei, para acarya Dharmacarya, biksu-biksuni, pandita Dharma Duta, host kelas Dharma malam ini yaitu Lien Cuciao, para penerjemah, para pembimbing dan semuanya, salam sejahtera dan Amitofo. Malam ini kita tetap melanjutkan Sadhana Tantra Satya Buddha bab 5, yaitu penekunan dan pengamalan Sadhana Tantra Satya Buddha bab 6, pengaturan bawana dan keseharian. Terlebih dahulu kita melakukan kilas balik. Pertanyaan pertama, saat Sang Buddha memasuki parinirwana, apa kalimat terpenting yang ditinggalkan oleh Sang Buddha? Silakan diketik jawaban Anda.
Jawaban Anda semua betul, yaitu jadikan sila sebagai guru. Pertanyaan kedua, dalam agama Buddha, Pancasila merupakan dasar dari semua sila. Tuliskan salah satu dari Pancasila tersebut. Jadi satu saja cukup dari Pancasila. Sebagian besar menjawab yaitu tidak membunuh. Betul sekali. Di antara Pancasila, sila membunuh ini termasuk sila yang paling berat. Pertanyaan ketiga, Abdi Guru Pancasila adalah petunjuk dari kesadaran alam semesta yang diterima dan dituliskan oleh Bodhisattva siapa? Jadi Abdi Guru Pancasila ini ditulis oleh Bodhisattva siapa? Silakan dijawab. Hanya beberapa yang bisa menjawab. Jawabannya adalah Bodhisattva Aswagosa atau Maming Pusa. Bagian pendahuluan. Setiap siswa Chen Fo Chong yang menekuni sadhana tidak boleh melakukannya sepanjang hari, duduk di depan altar mandala, dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi, terus-menerus bersadhana tanpa istirahat. Jadi di sini membuat saya teringat kembali kepada lokakarya yang kemarin itu di daerah Ipoh, yaitu di Pantiureda Pinghe. Ada sebuah kisah tentang kisah penebang kayu. Jadi ada seorang penebang kayu muda pergi ke gunung untuk menebang kayu. Tak lama kemudian, seorang penebang kayu tua juga datang. Jadi saat matahari terbenam, sang penebang kayu muda menyadari bahwa meskipun penebang kayu tua itu datang lebih lambat, dia berhasil menebang lebih banyak kayu daripada dirinya. Oleh karena itu, dia pun diam-diam memutuskan dia akan datang lebih awal ke gunung besok. Lebih awal datang ke gunung daripada si penebang kayu tua itu. Jadi pada hari kedua, sang penebang kayu muda datang sangat awal ke hutan dengan keyakinan bahwa dia akan menebang lebih banyak. Namun ketika dia kembali ke pondok kayu, dia terkejut menemukan bahwa penebang kayu tua itu, masih berhasil menebang lebih banyak kayu darinya. Jadi dia pun merasa keheran-heranan. Dia kembali memutuskan bahwa pada hari ketiga, dia akan datang lebih awal lagi dari penebang kayu tua dan juga akan turun dari gunung lebih lambat, dengan harapan kayunya lebih banyak yang ditebang. Tetapi ternyata, pada hari ketiga, bagaimanapun dia berusaha, hasil tebangannya itu tetap lebih sedikit daripada penebang kayu tua. Jadi dia sangat terheran-heran dan tidak bisa mengerti. Dia pun bertanya kepada penebang kayu tua. Penebang kayu tua ini pun menepuk-nepuk punggungnya dan berkata, "Wahai anak muda, Anda sangat tekun, itu sangat bagus. Tetapi apakah Anda mendapati bahwa setiap hari walaupun saya terlambat, ketika saya istirahat, saya tetap mengasah kapak saya. Tetapi Anda sangat tekun, sangat rajin. Anda tetap berambisi untuk menebang banyak kayu, tetapi Anda tidak punya waktu untuk istirahat. Jadi, meskipun usia saya lebih tua dari Anda dan juga lebih lambat datang daripada Anda, tetapi setiap kali ketika waktu istirahat, waktu jeda, saya pasti mengasah kapak saya, sehingga kapak saya lebih tajam dari kapak Anda." Jadi dari cerita penebang kayu ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita dalam bersadana, berbawana, tidak boleh sepanjang hari bersadana terus-menerus. Tidak boleh mengambil terlalu banyak waktu hanya untuk bersadana saja.
ada sebuah ungkapan yang mengatakan kita beristirahat untuk menempuh jalan yang lebih panjang. Hal ini sangat logis adanya. Jadi Maha Guru seringkali telah mengajarkan bahwa segala sesuatu harus seimbang. Seperti kisah penebang kayu tua ini, walaupun dia istirahat, sebenarnya dia tidak hanya istirahat saja, tetapi dia tetap mengasah kapaknya sehingga kapaknya tetap tajam. Dan alhasil kayu yang ditebangnya pun lebih banyak. Seperti handphone kita, setiap hari kita memainkan handphone, tentu kita harus men-charge handphone kita. Jadi kira-kira teorinya juga seperti demikian. Dalam menekuni sadhana, seorang upasaka-upasika cukup bersadhana selama 50 menit. Dalam waktu sehari-hari juga harus seperti orang kebanyakan. Bagi yang bekerja harus bekerja. Bagi yang bersekolah harus bersekolah. Janganlah tampak aneh di mata orang lain. Dengan kata lain, selain menjalankan rutinitas sehari-hari, ditambahkan lagi 50 menit untuk menekuni sadhana dan mempelajari Buddha Dharma. Jadi dalam mempelajari Buddha Dharma ataupun keseharian, semuanya sama, yaitu tetap harus mempunyai titik keseimbangan. Kuncinya adalah Anda harus mengerjakan tugas Anda sebaik-baiknya. Apa yang harus Anda lakukan, harus Anda lakukan. Jangan abai. Seperti cerita lain lagi, ada seorang biksu tua berumur 80 tahun. Jadi suatu hari dia pergi mengeringkan jamur di bawah sinar terik matahari. Saat itu ada seorang biksu bernama Guru Taoyuan yang melintas dan melihatnya. Dan Taoyuan pun berkata kepada biksu tua, "Biksu tua, Anda sudah sangat tua. Harusnya Anda tidak perlu lagi melakukan pekerjaan yang melelahkan ini. Anda kan bisa meminta orang lain untuk melakukannya." Biksu tua itu pun menjawab, "Orang lain? Itu orang lain, bukan saya." Guru Taoyuan berkata lagi, "Itu benar, tetapi Anda tidak perlu melakukannya di tengah hari yang begitu panas seperti ini." Jadi maksudnya hari itu sangat panas, tidak perlu menjemur jamur pada saat itu juga. Biksu tua itu menjawabnya, "Jika tidak menjemurnya di bawah matahari terik, apakah saya harus menunggu hingga hujan datang untuk menjemurnya?" Jadi cerita ini juga ada hikmahnya. Yang pertama adalah dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan, apa yang menjadi pekerjaannya. Ketika ada matahari, dia pun menjemur jamur tersebut. Kemudian poin kedua, yaitu yang dikatakan biksu tua tersebut, yaitu walaupun dia berumur 80 tahun, apa yang dilakukan pun masih tetap dengan penuh kesungguhan. Dan jadi dalam kita belajar Buddha Dharma juga sama, juga bisa diterapkan. Jadi ketika dalam suatu waktu kita harus melakukan apa, maka kita harus melakukan hal tersebut. Kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Jangan misalnya, ketika Maha Guru pulang ke Taiwan, langsung menjadi setiap hari mengikuti Maha Guru, tetapi tidak bekerja. Sedangkan umat ini dalam segi ekonomi juga bukan begitu memadai. Hal ini juga tidak tepat. Jadi umat ini tidak punya uang dan meminjam uang kepada orang lain dan setiap hari mengikuti Maha Guru berkeliling tempat-tempat dharma, tempat-tempat ibadah di Taiwan. Hal ini tidak betul. Jadi dalam belajar Buddha Dharma, hal ini juga sama, bahwa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Inilah hikmah dari cerita ini. Pengaturan sadhana. Waktu sadhana dipilih sendiri oleh sadaka. Seorang sadaka boleh mencari satu waktu senggang di hari tersebut. Satu hari satu sadhana atau satu hari dua sadhana. Sepenuhnya tergantung pada kita sendiri apakah mempunyai waktu ataupun tidak. Jadi hal-hal seperti ini semuanya diajarkan oleh Maha Guru. Bahwa
bersadana ataupun keseharian, semuanya itu sama, yaitu kita memilih ataupun mencari waktu yang paling tepat bagi diri kita. Dalam belajar Buddha Dharma, kita harus tahu cara memilah dan memilih. Ada sebuah kata yang sangat baik, bahwa sapi tua sadar bahwa matahari terbenam sudah dekat. Dia tidak perlu dicambuk untuk memberinya semangat. Apa artinya? Artinya bahwa sapi tahu bahwa waktu itu sangat berharga. Dia akan menghargai waktu tersebut. Jadi tidak perlu dicambuk oleh tuannya. Ia sendiri bisa bekerja dengan sangat rajin. Jadi itulah makna daripada ungkapan ini. Jadi tidak perlu dicambuk. Diri sendiri bisa melakukannya. Jadi seekor kuda pun begitu. Seekor kuda yang baik, dia tidak perlu dicambuk. Tetapi ketika dia melihat ada suatu hal yang berharga di depannya, dia akan menghentakkan kakinya. Ini dapat kita gunakan dalam melakukan bawana, bahwa kita tidak perlu diberikan sesuatu ganjaran apapun, tetapi kita bisa memotivasi diri sendiri untuk melakukan sadhana 1 kali 1 hari. Waktu sadhana. Waktu sadhana di Ultramandala, durasinya apabila cepat, 20 menit pun sudah bisa selesai. Jika suatu sadhananya itu lebih lambat, 50 menit bisa usai. Ini adalah pengalaman langsung daripada Dharma Raja Lenseng. Jadi semua ini tergantung kepada waktu kita sendiri. Jadi ada sadhana yang lebih panjang, ada sadhana yang lebih pendek. Tetapi sadhana itu panjang ataupun pendek, menurut saya, yang penting adalah kita dalam waktu singkat tersebut, misalnya dalam 20 menit, dapat penuh konsentrasi bersadhana, itulah poin yang paling penting. Jadi bukan tergantung pada durasinya panjang ataupun pendek baru berarti, tetapi melainkan konsentrasi yang kita lakukan selama proses sadhana tersebut. Jadi ada sebuah cerita tentang seorang biksu lama sepanjang hidupnya hanya merapal satu mantra, yaitu mantra Uchusma. Jadi suatu hari dia turun gunung untuk melakukan sesuatu. Dia punya seorang murid, seorang biksu kecil yang juga menjapa mantra Uchusma. Jadi suatu kali ketika gurunya turun ke gunung, biksu kecil ini pun belajar tindakan gurunya, yaitu mengambil Vajra Dorje gurunya dan duduk di Dharmasana dan mengibaskan dorjenya, dan langsung Vajra Uchusma langsung muncul di hadapannya. Dan Vajra Uchusma langsung bertanya kepada biksu kecil ini, apa yang hendak Anda inginkan? Biksu kecil ini terperangah, terkejut. Saya baru japa beberapa kata, langsung muncul Uchusma. Jadi dia teringat kata gurunya bahwa andaikan kalau pintu wiharanya dapat menghadap ke arah sinar matahari terbit akan lebih baik. Bisa tidak Vajra Uchusma memindahkan pintu utama wihara ini menghadap arah matahari terbit? Jadi Vajra Uchusma langsung memindahkan pintunya menghadap arah matahari terbit. Ketika gurunya pulang, dia merasa terheran-heran kenapa pintu wiharanya telah berubah. Dia pun bertanya kepada muridnya tersebut, biksu kecil ini, apa yang terjadi? Jadi biksu kecil ini menjawab dengan terus terang, tadi saya duduk di Dharmasana Anda dan menjapa beberapa kali mantra Uchusma, dan Vajra Uchusma pun langsung turun dari angkasa. Jadi gurunya berkata, baik, besok kamu lakukan lagi seperti apa yang kamu lakukan hari ini. Biar lihat apakah terjadi lagi. Kali ini gurunya bersembunyi di bawah meja, di bawah kursi, dan biksu kecil ini pun kembali menjapa mantra, dan kembali Uchusma ini muncul di hadapannya. Kali ini gurunya pun
keluar dari di bawah kursi tersebut dan berkata kepada Ucusma, saya selama hidup ini telah menjapa mantra Anda, tapi satu kali pun saya tidak pernah melihat kehadiran Anda. Tetapi murid saya baru menjapa mantra Anda beberapa kali, Anda langsung menampakkan diri. Kenapa? Ucusma menjawab, Anda baru satu kehidupan menjapa mantra hati saya. Tahukah berapa kehidupan murid Anda ini menjapa mantra hati saya? Dia telah menjapa mantra hati saya selama berkali-kali kehidupan, menjapa mantra Ucusma. Jadi, kisah ini pun memberikan kita suatu hikmah bahwa ketika kita melakukan sadhana, bersadana, setiap sedekah mempunyai jodohnya masing-masing, mempunyai jodoh yang berbeda. Ada orang yang dalam waktu singkat dapat memperoleh kontak batin, memperoleh kontak yoga. Semua ini tergantung kepada nidana ataupun jalinan masing-masing. Latar belakang Anda, asal-muasal Anda yang berbeda. Jadi kita tidak boleh, tidak patut untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika orang lain melakukan suatu hal yang baik, kita harus menjadikannya sebagai suri toladan. Ketika kita ada hal yang lebih kurang daripada orang lain, kita haruslah diri sendiri lebih berusaha lebih tekun dengan cara ketekunan untuk menambal kekurangan kita. Lokasi sadhana. Dalam situasi-situasi khusus seperti berpergian, mengikuti perjalanan kelompok wisata, atau hidup bersama dalam suatu komunitas seperti militer, ketika kondisi tidak memungkinkan kita untuk bersadana, maka kita boleh melafalkan Sutra Raja Agung Avalokitesvara saja atau mantra hati Adinata. Tidak perlu bersuara. Cukup kita ucapkan dalam hati. Ini merupakan metode perapalan yang disesuaikan kondisi masing-masing individu. Jadi maksudnya ketika kita sedang tidak berada di rumah kita, berpergian di luar, kita cukup menjapa ataupun merapal satu sutra dan satu mantra. Misalnya Sutra Kawangcing, dan tidak perlu mengucapkan suara. Sutra Kawangcing tentunya kita semua hafal di dalam kepala. Berikutnya, vegetarian dan tidak vegetarian. Para siswa yang telah bersarana di Chenpocho dan menekuni sadhana Tantra Satya Buddha bebas memutuskan apakah hendak menjadi vegetarian atau tidak. Tetapi semuanya tergantung keinginan masing-masing. Namun pada dasarnya semua siswa dihimbau untuk tidak membunuh makhluk hidup demi kebutuhan makan. Dengan kata lain, makhluk hidup harus dihindari untuk dibunuh. Jika ingin makan daging, sebaiknya membeli atau makan yang sudah tersaji. Jadi perihal vegetarian dan tidak vegetarian sering menjadi bahan perdebatan di sekte kita. Banyak orang luar mengatakan kenapa sekte kita atau aliran kita boleh makan daging. Sebenarnya dalam Tantra Tibet, dalam Tantrayana, makan daging itu diperbolehkan, tidaklah dilarang. Tetapi hal yang paling penting, yang kita makan itu adalah makan daging tiga bersih. Yaitu kita tidak melihatnya waktu dibunuh, tidak mendengarnya waktu dibunuh, dan tidak dibunuh demi diri kita. Itulah disebut daging tiga bersih. Kemudian Mahaguru sering mengatakan, perihal vegetarian dan non-vegetarian, apa titik yang paling penting? Jadi Mahaguru ada menerangkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan vegetarian dan non-vegetarian. Apa makna hakikinya? Yaitu hati yang mempunyai pikiran buruk, dosa, loba, moha, itu adalah non-vegetarian. Jadi bukanlah vegetarian. Ketika hati Anda mempunyai pikiran buruk, dosa, loba, moha, itu disebut non-vegetarian. Sedangkan hati yang mengandung kebajikan, welas asih dan kesucian, itu baru disebut vegetarian. Ketika hati Anda bajik, hati Anda baik, itulah dinamakan sebagai vegetarian. Jadi kita tidak melihat tampilan luar, baru mengatakan itu vegetarian atau non-vegetarian. Di luar kita makan daging tiga bersih, ketika kita makan, kita harus melakukan penyeberangan dan melakukan persembahan. Ini sangat penting. Anda tinggal melakukannya sesuai ritus, sesuai tata ritual,
pertama-tama kita melakukan penyeberangan, setelah itu baru kita memberikan persembahan, dan setelah itu kita baru memakan. Dengan cara demikian, kita boleh memakan daging tersebut. Poin penting di sini, hal yang paling diutamakan di sini adalah hati kita yang vegetarian, batin kita yang vegetarian. Para praktisi atau sadaka tantra Tibet tidak makan vegetarian. Hal ini terkait lingkungan geografis setempat, di mana Tibet adalah daerah nomaden. Tanaman seperti sayuran dan padi tidak bisa tumbuh di sana. Oleh karena itu, makanan utama yang tersedia adalah daging. Oleh karena itu pula, di Tantra Tibet tidak ada larangan konsumsi arak dan daging. Persoalan vegetarian atau tidak vegetarian sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi, dan keputusan tersebut juga dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi masing-masing individu. Misalnya, ada yang memutuskan bervegetarian setelah menjadi biksu. Ada juga yang setelah tua merasa mengonsumsi daging itu tidak sehat, sehingga memutuskan beralih menjadi vegetarian. Semua ini adalah perubahan yang tergantung pada faktor pribadi masing-masing individu. Jadi ketika Anda merasa ingin vegetarian, silakan vegetarian. Jika Anda ingin mencampurinya setengah vegetarian, setengah tidak, juga boleh. Semuanya tergantung pada jalinan Anda masing-masing, kondisi Anda masing-masing. Berjalan, berdiam, duduk, tidur, semuanya adalah bawana. Laku bawana tidak harus berkutat hanya pada metode dan bentuknya saja. Tidak mesti duduk bermeditasi di altar mandala barulah disebut berbawana. Jadi kata berbawana atau pelatihan diri tidak hanya berarti duduk di depan altar mandala saja, tetapi melainkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakupi berjalan, berdiam, duduk, dan tidur yang harus kita resapi masing-masing. Saya teringat sebuah kisah pada zaman Sang Buddha, yaitu pada zaman Sang Buddha ada seorang siswa beliau bernama Culapantaka yang merupakan adik dari Pandita Mahapantaka. Jadi dia ini adalah termasuk siswa yang paling dungu. Abangnya adalah Mahapantaka yang lebih pintar daripada adiknya ini. Jadi abangnya merasa adik saya ini sangat bodoh. Di komunitas Sangha tidak ada yang menyukai dirinya. Suatu hari abangnya pun berkata kepadanya, Anda ini sangat bodoh. Jika Anda di komunitas Sangha ini juga tidak berguna, lebih baik Anda pulang. Jadi Culapantaka pun sangat sedih. Suatu hari, setelah ia dikomentari yang tidak-tidak oleh orang lain, dia merasa sangat sedih. Dan kebetulan Sang Buddha berjalan melintasi di hadapannya. Sang Buddha pun berkata kepadanya, ia berkata kepada Culapantaka, tidak apa-apa, biarlah saya mengajarkan Anda suatu metode. Anda ikuti saja metode saya ini. Kemudian Buddha Sakyamuni pun memberikan sebuah sapu kepada Culapantaka. Dan Sang Buddha berkata, Anda ingat saja setiap hari ingat perkataan saya. Ketika Anda menyapu halaman ini, sapu dan sapu, Anda ulangi saja kalimat menyapu debu dan kekotoran. Setelah mendengar ajaran dari Sang Buddha, dia pun setiap hari sangat konsentrasi, sangat fokus melakukan pekerjaannya menyapu halaman sambil mengucapkan kalimat tersebut. Setelah menyapu beberapa saat, ia memahami suatu teori bahwa Buddha Sakyamuni mengajarkan saya untuk menyapu halaman. Walaupun saya menyapu sampah-sampah dedaunan tersebut, sebenarnya Sang Buddha hendak mengajarkan saya untuk menyapu debu dan kekotoran batin saya. Jadi pada hari itu ia pun tersadarkan. Ia pun fokus mengamati batinnya. Dan
mengamati kondisi batinnya dan perlahan-lahan menyapu kekotoran daripada batinnya tersebut. Jadi meskipun Culapantaka ini sangat bodoh, pada akhirnya ia pun berhasil mencapai tingkat kesucian sebagai arahat. Dari cerita ini, apa hikmah yang bisa kita ambil? Kita bisa menyadari bahwa dalam pelatihan bawana, penekunan diri, tidak ada masalah bodoh ataupun pintar. Tetapi yang paling penting adalah kita menekuni batin kita agar perlahan-lahan menjadi suci, menjadi bersih, agar berbagai arah rintangan, berbagai kilesa batin dapat dikikis, dapat disapu bersih. Di mana yang harus kita lakukan adalah melakukan segenap daya upaya untuk mewujudkannya. Jadi dari hal yang di luar, kita mewujudkannya secara ke dalam. Seperti pada kisah Culapantaka ini. Pada awalnya, dia tidak mengerti apapun, tidak memahami sutra yang dibabarkan oleh Sang Buddha, hanya tahu menyapu-nyapu halaman. Tetapi ternyata lama-kelamaan, yang setelah menyapu, dia telah menyapu dan mengikis semua kekotoran tersebut, sehingga kepintarannya ataupun parsenanya pun telah muncul daripada dirinya sendiri. Jadi, walau apapun talenta kita, bakat kita seperti apa, yang penting kuncinya adalah kita melakukan upaya yang konsisten. Dalam keseharian kita, berjalan, berdiam, duduk, dan tidur, semua itu adalah bawana. Hal ini adalah sesuatu yang harus kita resapi sendiri. Ketika kita menjumpai kondisi apapun, orang apapun, peristiwa apapun, semua itu adalah datang ataupun hadir untuk membantu kita melakukan pelatihan diri. Kita harus meresapinya sendiri, mencerahinya sendiri. Apakah yang disebut sebagai Buddha Dharma? Segala hal, segala fenomena, segala kondisi, segala peristiwa, itu adalah Buddha Dharma. Seperti ada seorang Master Zen, ia mempunyai 2 orang murid. Jadi suatu hari dia sedang bermeditasi, 2 muridnya ada di sampingnya. Setelah bermeditasi, Master Zen Yaosan ini melihat ada sebatang pohon di depannya. Satu batang pohon sangat subur. Kemudian satu pohon yang lagi kering kerontang. Dia pun bertanya kepada muridnya, yaitu salah satu muridnya itu, menurut Anda pohon mana yang bagus? Pohon yang subur atau pohon yang kering kerontang? Kalian mengenyakan pohon yang subur lebih baik. Kemudian dia bertanya lagi kepada muridnya kedua. Murid keduanya berkata, pohon yang kering itu yang baik. Kemudian dia bertanya lagi kepada seorang pembantunya yang kebetulan berjalan di sampingnya. Pembantunya itu menjawab, pohon yang subur, biarkan dia subur. Pohon yang kering, biarkan dia kering. Master Zen Yaosan ini pun menganggukkan kepalanya. Jadi pandangan dari 3 orang ini berbeda-beda. Dia merasa jawaban dari pembantunya itu sangat logis, sangat baik. Yaitu mencerminkan prinsip kesesuaian dengan alam. Jadi tidak peduli apakah dia subur ataupun kering. Subur ataupun kering, ada kebaikannya masing-masing. Biarkan ia sesuai dengan kealamiahannya. Jadi prinsip alamiah. Jadi kita sebagai manusia awam seringkali mempunyai pandangan yang melekat sendiri. Di mana dalam kisah ini contohnya adalah hanya pohon subur yang bagus ataupun pohon yang kering yang bagus. Inilah esensi sejati dari Zen, yaitu mengikuti alam dengan penuh kebijaksanaan. Menurut Dharmadesana Maguru, saat makan, kita sedang membuat persembahan luas kepada Buddha dan Bodhisattva. Saat mandi, kita sedang melakukan pertobatan dan mengikis karma barana, di mana cahaya putih yang suci masuk
dan karma yang hitam keluar. Apakah Anda masih ingat? Jadi kita bervisualisasi air amarta membilas, mengguyur tubuh kita dari kepala hingga ke bawah. Air amarta berwarna putih masuk ke dalam tubuh kita dan karma hitam pun terguyur keluar. Jadi dalam keseharian kita, apapun yang kita lakukan adalah bersadana ataupun berbawana. Saat tidur, kita juga bersadana, yaitu sadana cahaya tidur. Kita tetap menjalankan bawana di tengah cahaya terang. Ini pun juga diajarkan oleh Maha Guru, yaitu kita tidur di tengah cahaya terang. Tempat tidur kita, rajang kita berubah menjadi teratai, dari tenggorokan kita memancarkan cahaya merah ke angkasa yang menjelma menjadi sebuah cahaya yang melingkupi diri kita, melingkupi seluruh ranjang kita, sehingga kita tidur di tengah cahaya terang tersebut. Bagaimanakah seorang sadaka memandang berbagai aspek kehidupan? Seorang sadaka juga tidak hanya semata-mata melakukan pelatihan diri tanpa memperhatikan dunia sekitarnya. Kadang-kadang juga menonton film. Hal ini untuk melihat beragam rupa dan perilaku insan. Tujuannya bukanlah untuk meniru target insan yang diliputi kegelapan batin, melainkan untuk mengamati duka yang mereka alami, lalu berupaya dengan berbagai cara membantu dan membimbing mereka. Jadi dalam kita melakukan pelatihan diri atau bawana, kita juga memperhatikan berbagai aspek kehidupan. Inilah fenomena insan. Fenomena insan itu diibaratkan sebagai sepotong cermin yang kita lihat sebagai seorang sadaka. Jika apabila kita mempunyai suatu jodoh yang baik, kita boleh membimbing ataupun menasihati insan tersebut. Misalnya keluarga kita sendiri, kerabat kita yang terdekat, untuk bersama-sama mempelajari Buddha Dharma. Jika insan tersebut bisa kita nasihati ataupun kita bimbing, mempunyai ikatan karma yang baik dengan kita, ikatan nidara yang cocok dengan kita boleh menasihatinya. Apabila tidak mempunyai ikatan yang baik atau belum mempunyai jodoh, kita juga harus tahu cara menempatkan diri sehingga menunggu saat yang tepat untuk membimbingnya. Ketika kita melihat orang yang belajar Buddha Dharma berebut nama dan keuntungan pribadi, kita harus mencari kesempatan untuk menasihatinya. Kita melakukan bawana bukanlah untuk merebut nama dan keuntungan pribadi, melainkan untuk terbebaskan dari kilesa. Ada pula orang yang belajar Buddha Dharma melekat terhadap pandangan dan pemikiran sendiri, kemudian memaksa orang lain untuk menyetujuinya. Hal ini juga tidak betul. Jadi kadang-kadang kemelekatan seseorang akan memunculkan banyak sekali gesekan antara sesama insan. Karena setiap orang mempunyai pandangan, setiap orang mempunyai pemikiran sendiri. Saya rasa banyak sekali kejadian kita harus melepaskan ego kita, melepaskan pandangan diri kita. Kita harus belajar tahu bagaimana cara menerima orang lain. Saya teringat sebuah cerita, jadi pada zaman Buddha, ada seorang praktisi yang membawa 2 karangan bunga untuk diberikan kepada Buddha. Buddha berkata, letakkanlah. Jadi praktisi itu pun meletakkan bunga yang berada di tangan kanannya. Kemudian Buddha berkata lagi, letakkanlah. Praktisi itu meletakkan pula tangan yang sebelah kirinya, kemudian kedua tangannya juga kosong. Kenapa Buddha terus mengatakan letakkanlah? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Buddha letakkanlah itu adalah sebuah dharma desana, bahwa
Yang harus diletakkan bukan barang yang ada di kedua tangan tersebut, melainkan meletakkan kemelekatan yang di dalam hatinya tersebut. Seperti pandangan kita terhadap uang, terhadap harta, terhadap nama, kita boleh menggunakan hal-hal tersebut, asalkan kita tidak melekat dalam aspek-aspek tersebut. Ketika Anda tahu cara bagaimana menggunakannya, maka hal itu akan memberikan manfaat. Ketika Anda tahu cara membuang kemelekatan, maka nama yang Anda dapatkan tidak akan berpengaruh dan melekat kepada diri Anda. Anda tidak akan terikat. Jadi hal ini tergantung kepada kebijaksanaan diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menanggapi berbagai fenomena duniawi ini. Apabila sedekah mendapati sesuatu hal yang negatif di diri orang lain, hendaknya kita tidak menyimpannya dalam hati, tetapi pandangilah seperti pertunjukan film, di mana setiap orang yang menjalankan bawana pasti akan bertemu orang seperti ini. Jadi kita dalam sehari-hari pasti akan bertemu dengan berbagai orang. Jadi kita boleh melihatnya atau menganggapnya sebagai suatu permainan duniawi. Di mana dalam permainan duniawi tersebut, kita harus memiliki prasna ataupun kebijaksanaan batin dalam diri kita untuk mengamati hal tersebut. Sehingga dapat membantu kita dalam meraih buah kebuddhaan. Seorang sadaka hendaknya memiliki sikap yang tepat dalam membimbing dan menarik mereka dari keterpurukan. Jadi dalam belajar Buddha Dharma, kita harus memiliki kebijaksanaan. Barulah kita dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memberikan manfaat pula kepada orang lain. Baiklah, kita tiba di sesi kuis 1. Saya serahkan kepada Lian Chuche untuk membawa sesi kuis berikutnya. Baiklah, kita akan mulai kuis sesi pertama. Seperti yang tampak di layar, Anda dapat mengklik tautan sesuai pilihan bahasa Anda masing-masing, seperti biasa. Jadi ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan jangan lupa mengganti nama Anda sehingga dapat diketahui siapa penjawab yang benar. 8629，英文是2902，2866，印尼文是85366，就是这么简单的。那大家可以进入自己的字，那希望大家可以写上自己的真实的名字，让我们更好的认识您。好，给大家大约1分钟30秒时间输入参与这个游戏的环节。那今天我们的课程呢是学于这一个修行和生活的安排，相信大家都非常熟悉，这些都与我们的生活点点滴滴的息息相关，都不会很生疏，都不会陌生。那相信大家待会，希望大家都可以尽你能力去回答这些问题，希望大家都可以得到好成绩，好吗？那看到大家已经陆陆续续的进入了，那希望大家多点参与这个活动，大家都可以玩得更开心哦。那如果线上的学员们在 YouTube、Facebook 或者是在 Zoom 的，都可以选择在留言区回答问题，都没问题，都 OK 的。那因为大家都有这个选择的权利，只要大家有参与回答问题，都可以帮助到自己学习今天联谊上师所教导的内容。好，我们现在剩下10秒，大家准备好了吗？我们尽快进入今天的第一环节的游戏。
Baiklah, kita mulai kue sesi pertama. 时间到了，可以了哈。对了，上次可以了。问题一，真佛中的 Pertanyaan 1. Siswa Chen Focung yang telah bersarana dan yang menekuni sadhana tantra Satya Buddha, bagaimana memutuskan vegetarian atau tidak vegetarian? A. Sesuai kehendak idam. B. Sesuai kehendak dharmapala. C. Sesuai kehendak masing-masing. Silakan dijawab. Silakan ketikkan jawaban Anda di layar. C， 随个 Jawabannya adalah C. Sesuai kehendak masing-masing. Pertanyaan kedua. 若看见学佛的人， Jika kita melihat ada orang yang belajar Buddha Dharma, tetapi saling berebut nama dan ketuhanan pribadi, kita harus mencari kesempatan untuk melakukan apa? A. Menasihatinya. B. Menjauhinya. C. Membiarkannya. A， 答案是 A， 开导他。 Jawabannya adalah A. Menasihatinya. 这个全中，全部答对了。 Semuanya betul jawabannya. 大家今天这个地环节非 Kita 常 lihat 棒 peringkat masing-masing sesuai bahasa masing-masing. 水平高者 Yang pertama yaitu bahasa Mandarin. 到有来自尊荣之教， Peringkat pertama adalah Chu Chiao-rong. 继续努力。我们来看看下印尼文将会由 Untuk 谁呢？ bahasa Indonesia, peringkat pertama adalah 伊藤 adalah inisial Ethan. 继续加油。今天的这一个英文的 Kemudian untuk bahasa Inggris, peringkat pertama adalah Lotus 继 Me. 续努力。今天这个环节大家非常棒，先把环节交给上师，我们待会第二环节先别离开，我们待会见。 Jangan lupa masih ada sesi kuis kedua. Kita sekarang kembali lagi kepada materi kelas Dharma. 日常生活要注 Dalam keseharian kita, haruslah memerhatikan sila. 对于 Insan luas memiliki nafsu tamak yang sangat kuat. Ketamakan terhadap kekayaan, seks, makan, dan tidur, semuanya sangat kuat. Hasrat ini mudah sekali mengaburkan hati insan sehingga menghasilkan tabiat yang tidak baik. Jadi kita, para insan, semuanya memiliki tabiat yang buruk masing-masing. Poin daripada kita melakukan sadhana ataupun bawana adalah mengkoreksi kekurangan ataupun hal-hal yang tabiat yang tidak baik tersebut. Seorang sadaka apabila setiap hari merapal mantra, mencapa sutra, maka kebiasaannya akan perlahan meningkat. Ketika berkah kebiasaan meningkat, maka hal tersebut akan mengikis avidya ataupun kebodohan batinnya. Jadi ketika setiap hari merapal mantra, mencapa sutra, sebenarnya yang kita sedang melakukan pengikisan avidya ataupun kebodohan batin. Ketika kebodohan batin kita sirna satu persatu, maka kebijaksanaan kita pun akan meningkat satu persatu. Ketika hal yang negatif ataupun hal yang tidak baik berkurang satu, maka hal yang baik pun akan meningkat satu. Demikianlah logikanya. Ketika seorang sadaka menjapa sutra Raja Agung Avalokitesvara, maka kebodohan batin kita, sadaka akan berkurang sedikit demi sedikit. Pikiran loba atau keserakan ini sangat kuat dalam hawa nafsu kita. Karena itulah kita perlu mencapa sutra.
bahwa kita setiap orang memiliki tabiat, memiliki kebodohan batin, sehingga kita membutuhkan Buddha Dharma untuk membantu kita, untuk mengurangi hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, hendaknya kita menghargai Buddha Dharma yang kita dapatkan pada kehidupan sekarang. Seorang sadaka hendaknya memerhatikan sila. Di dalam Tantrayana terdapat banyak sekali sila, misalnya Pancasila, Dasasila, Sila Biksu, Abdi Guru Pancasila, Sila Bodhisattva, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, mana yang harus kita laksanakan? Beberapa hari kemarin, ada lokakarya di Panti Reda Pinghe di Malaysia. Saya telah mengikuti lokakarya tersebut. Dalam materi lokakarya di sana ada penjelasan mengenai sila dan winaya, mengenai Pancasila, mengenai sila Bodhisattva, mengenai 14 sila dasar Tantrayana, dan sebagainya. Saya merasa dari berbagai sila tersebut, semuanya berasal dari Pancasila, asalnya adalah dari Pancasila. Jadi fondasinya tetap adalah Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, keseharian kita, yang harus kita taati tidak lain adalah Pancasila. Itulah hal yang paling mendasar. Di Chen Focong, Mahaguru Lenseng berdhamma desana. Perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain boleh dilakukan. Perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain tetapi merugikan diri kita boleh dilakukan. Namun perbuatan yang merugikan orang lain demi keuntungan diri kita tidak boleh dilakukan. Terlebih perbuatan yang merugikan orang lain dan diri kita itu tidak boleh dilakukan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat menjaga agar nafsu dosa, loba, moha kita tidak muncul dan tidak berkembang dalam keseharian. Jadi Mahaguru telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip yang harus kita taati, yaitu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain kita lakukan, yang bermanfaat bagi orang lain tetapi kita yang rugi boleh dilakukan, sedangkan perbuatan yang merugikan orang lain juga merugikan diri kita, jangan sekali-kali dilakukan. Dan juga perbuatan yang merugikan orang lain tetapi menguntungkan diri kita, jangan sekali-kali dilakukan. Inilah prinsip-prinsip dasar yang telah diajarkan Mahaguru kepada kita. Ketika kita melakukan perbuatan baji, maka buah kebajikan pun yang akan kembali kepada diri kita. Kita tidak berpatokan kepada apa balasan yang kita terima, tetapi perbuatan baji, apapun itu, haruslah kita lakukan. Lakukanlah setiap hal kecil dengan baik. Orang yang mempelajari Buddha Dharma hendaknya melakukan setiap hal kecil dengan baik. Dengan sendirinya, ia dapat memasuki samadhi. Mahaguru sering mengajarkan, ketika kita melakukan suatu hal kecil, maka kita dapat merampungkan suatu hal besar. Saya sendiri pernah menyaksikan secara langsung. Jadi suatu kali, jam 8 malam, puja bakti. Saat itu tidak ada meja, jadi semuanya duduk di lantai, jam 8. Saat itu kebetulan Mahaguru memasuki bakti sala. Saya melihat di lantai, ada sebuah kertas seukuran jari saya yang teronggok di lantai. Saya berniat untuk memungutnya, tetapi saya melihat Mahaguru telah sampai di bakti sala. Jadi saya berpikir setelah Mahaguru selesai bernamaskara, barulah saya memungut sobekan kertas tersebut. Karena biasanya Mahaguru setelah namaskara langsung naik ke dharmasana. Tetapi setelah namaskara, Mahaguru melihat kertas tersebut, langsung memungut kertas itu dan diberikannya kepada orang lain untuk dibuang. Jadi waktu itu saya di lokasi tersebut, saya merasa sangat malu. Kenapa saya tidak awal-awal memungut kertas tersebut dan membuangnya? Jadi hal ini sangat berbekas pada diri saya dan saya sangat terinspirasi bahwa Mahaguru mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan hal yang kecil yang baik agar dapat merampungkan suatu hal yang besar.
Dan satu lagi, apa yang kita lihat, kita jangan ragu-ragu lagi. Segera dilakukan. Apa yang harus kita lakukan, kerjakan saja pada saat itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Jadi seperti contoh tadi, ketika melihat kertas itu, harus dipungut, segera dipungut. Jangan ditunggu. Karena ketika ditunggu, waktu pun telah berlalu. Ini merupakan suatu cerita kecil yang saya alami sendiri. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa setiap hari itu melakukan banyak sekali hal-hal kecil. Misalnya merapikan tempat tidur, membersihkan jendela, mandi, membersihkan kamar mandi, mencuci pakaian, atau pergi ke pasar untuk belanja. Maha Guru mengatakan, saya setiap hari melakukan hal-hal kecil seperti ini. Bahkan, menyikat gigi pun dengan sangat baik. Jadi Maha Guru telah mempertunjukkan bahwa melakukan suatu hal, baik itu hal kecil ataupun hal besar, semuanya dilakukan dengan baik. Terutama meja penulisan buku Maha Guru, jam 10 malam, setiap hari Maha Guru menandatangani dan menghabiskan surat. Kertas mejanya Maha Guru pasti sangat bersih, tanpa sampah sedikit pun. Ini merupakan suatu pelajaran ataupun pengajaran dari Maha Guru sendiri yang hendak ditampilkan kepada kita bahwa kita harus melakukan hal-hal yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Jika seorang sadaka ingin memasuki jana samadhi, haruslah secara saksama mengerjakan setiap hal dengan baik. Dengan demikian, hati sadaka barulah akan seimbang dan damai. Pikiran tamak tidak akan muncul karena diri sendiri telah merasa puas. Dengan berlaku demikian setiap hari, maka itulah yang disebut seorang sadaka yang ideal. Dalam melakukan praktik bawana, kita tentu memulainya, mengawalinya dengan sadana-sadana luar yang dalam tanda petik kasar. Dari aspek-aspek yang kasar, kita mulai menekuninya hingga ke aspek-aspek yang lebih lembut, lebih halus. Jadi apapun pekerjaan kita lakukan, hal kotor yang kita lakukan, misalnya mencuci baju, menyikat toilet, semua itu, asalkan kita kerjakan yang sebaik-baiknya, perlahan akan mengasah batin kita. Ketika bawana kita telah sampai kepada tingkatan tertentu di mana batin kita semakin lembut, maka kita akan mendapati bahwa kita telah mencapai suatu tingkatan bawana yang lebih maju lagi, lebih advance ketika selanjutnya. Buddha Dharma dapat membuat hati kita memancarkan kekuatan, membuat kehidupan sadaka semakin harmoni. Seperti yang saya katakan tadi, ketika pelatihan bawana kita semakin halus, maka hati kita akan memancarkan suatu kekuatan. Pikiran kita tidak akan terbolak-balik. Hati kita akan memancarkan kekuatan, memiliki suatu daya, tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Apapun yang dikerjakan oleh orang lain, misalnya memarahi Anda, tidak bersahabat dengan Anda, tetapi karena hati Anda telah memunculkan sesuatu daya, maka hati Anda tidak akan goyah ataupun terbolak-balik. Ini merupakan hasil daripada pelatihan diri Anda, sedangkan kebanyakan orang tidak bisa seperti itu. Jadi ketika hati Anda telah memancarkan daya, maka apa yang Anda kerjakan akan sangat sistematis, tidak akan terbolak-balik, tidak akan goyah. Anda akan mendapati bahwa hati Anda memunculkan suatu daya. Buddha Dharma adalah suatu daya pikiran yang mentransformasi sadaka dan mengubah pikiran sadaka. Karena itu, barulah sadaka dapat memasuki samadhi dan batin yang damai. Jadi kita menggunakan pandangan benar kita untuk mengatasi pikiran khayal ataupun pikiran delusi. Dalam aliran Zen mengajarkan tentang pencerahan seketika.
Hal ini memerlukan suatu bakat yang sangat besar. Untuk itu kita dapat mengetahui bahwa sadhana Tantra Satya Buddha kita adalah sadhana yang paling baik. Karena ia mengajarkan kita bagaimana mengatasi hal-hal yang negatif, misalnya bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran negatif. Untuk itu, kita harus menghargai sadhana Tantra yang telah diajarkan oleh Maha Guru. Maha Guru telah mengajarkan bagaimana cara kita mengatasi pikiran-pikiran buruk sehingga dapat memasuki samadhi. Janganlah membuat bawana menjadi sesuatu yang rumit. Karena melakukan bawana sama sepertinya minum air. Ini merupakan kata-kata dari Maha Guru. Kita jangan memperumit bawana, memperumit sadhana. Maha Guru mengatakan dari hal yang rumit, kita pelan-pelan melakukannya hingga menjadi semakin sederhana, semakin simple. Tiba lagi ke kuis sesi kedua. Saya serahkan kembali kepada Li Yan Chujiao. Dipersilakan. Baiklah, kita kembali ke sesi kuis. Nah, 大家都听好了课程内容吗？我们又再接再厉的争取最后一个环节的这个分数了，大家都准备好了吗？老师好了吗？好，第三题，问题3。 Pertanyaan ketiga, menurut Dharmadesana Dharmaraja Lenseng, di bawah ini perbuatan manakah yang tidak boleh dilakukan? A. Bermanfaat bagi orang lain tetapi tidak bermanfaat bagi diri sendiri. B. Bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi diri sendiri. C. Merugikan orang lain tetapi bermanfaat bagi diri sendiri. Mana yang tidak boleh dilakukan? Jawabannya adalah C. Merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Pertanyaan keempat, Buddha Dharma dapat mentransformasi daya pikiran dan pikiran sadaka. Karena itu, barulah sadaka dapat memasuki kondisi apa? A. Jana Samadhi. B. Kontak Yoga. C. Siddhi. Jawabannya adalah A. Jana Samadhi. Sekarang kita melihat peringkat masing-masing sesuai bahasa. Bahasa Mandarin adalah Serong Zhujiao. Selamat. Untuk bahasa Indonesia, peringkat pertama adalah Hartini Seje. Selamat. Lotus Me， 恭喜你。大家都非常棒，也都没气馁，因为拿不到高分没关系的，最重要是学习我们今天所学的。好，就结束了今天的这个游戏，就把接下来的课程交给演艺上师，谢谢大家。好，谢谢丽人助教。进入小节，行者生活。 Sadaka menjalani kehidupan yang sederhana, hidup hemat dan tanpa penderitaan, tidak melukai tubuh atau pikiran. Ini adalah praktik dutangga atau bawaan ekstrem yang bermanfaat, yang hendaknya diikuti dan jalankan. Kita tahu bahwa praktik dutangga atau bawaan ekstrem di masa zaman Sang Buddha, sebelum mencapai penerangan sempurna,
Di awal-awal beliau juga telah menekuni 6 tahun pertapan keras. Jadi beliau kelaparan hingga tinggal songgok tulang membalut kulit. Songgok kulit membalut tulang. Akhirnya beliau sadar bahwa tubuh pun tidak sanggup menopang hidupnya. Bagaimana hendak melakukan pelatihan diri? Jadi, ketika kita melakukan pelatihan diri ataupun bawana, kita tetap memerlukan badan jasmani yang sehat. Sehingga beliau pun tersadar bahwa 6 tahun bertapa keras seperti ini tidak ada manfaatnya. Dan ia pun minum susu kambing sehingga pulih seperti sedia kala. Dari sini Buddha Sakyamuni mengajarkan kepada kita bahwa terlalu ketat juga tidak baik, terlalu santai juga tidak baik. Jadi harus ada kondisi yang seimbang. Jangan sampai ketika kita melakukan sadhana atau bawana menyebabkan tubuh kita terluka ataupun sakit. Melakukan bawana tidak boleh takut pada penderitaan. Tetapi perlu diingat bahwa ini bukanlah laku pertapan ekstrem yang tidak bermanfaat. Dengan kata lain, jangan sampai melukai diri kita. Misalnya melompati jurang, itu bukan hal yang bermanfaat bagi diri kita. Tidak perlu menikmati kesenangan berlebihan, karena kesenangan berlebihan akan membuat sadaka lupa melakukan bawana. Tidak perlu menderita berlebihan, terlebih sampai melakukan pertapan keras yang tidak bermanfaat. Karena hal itu sejatinya tidak akan membawa pembebasan. Misalnya ada praktisi yang membuat seluruh sekujur tubuhnya terluka parah. Itu tidak perlu. Sedangkan Mahaguru yang mengajarkan kepada kita, semuanya ajaran beliau adalah di jalan tengah. Bahwa kita harus tahu batasan diri kita, harus tahu. Oke, yang terakhir saya akan sharing sebuah cerita. Jadi ada seorang pendekar suatu hari pergi bertemu seorang ahli bela diri terkemuka. Dia bertanya bagaimana cara untuk menjadi orang paling hebat. Ahli bela diri ini pun mengambil sebilah pedang yang hanya satu kaki panjang dan berkata, berkat pedang ini saya telah mencapai prestasi. Pendekar itu sangat bingung. Pedang Anda itu cuma satu kaki, sedangkan orang lain panjangnya 3 kaki 3 inci. Pedang Anda begitu pendek. Mengapa Anda mengatakan berkat pedang ini Anda menjadi sangat berhasil dalam bela diri Anda? Jadi sang ahli bela diri ini menjawab, saya tahu bahwa pedang saya kalah dalam hal senjata, pendek saya pendek. Jika saya berhadapan dengan orang lain, seberapa berbahayanya saya? Itulah sebabnya saya terus berlatih dan mengembangkan keahlian pedang saya. Saya tahu bahwa pedang saya pendek, maka saya terus berlatih dan mengembangkan keahlian pedang saya. Saya harus meningkatkan jurus-jurus pedang saya. Bagaimana cara mengayunkan pedang saya yang pendek ini untuk menutupi pedangnya yang pendek ini. Karena pedang yang pendek ada di sisi yang kalah daripada orang lain, maka dia tiap hari rajin melatih jurus-jurusnya untuk menutupi kekurangan senjatanya, yaitu pedang yang pendek itu. Yaitu dengan cara jurus-jurus yang dia latih secara tekun untuk menutupi kekurangan pedangnya yang pendek. Karena itulah dia berhasil memutarbalikkan hal yang lemah, hal yang inferior menjadi suatu hal yang menjadi keunggulan bagi diri dia. Jadi saya pikir mungkin Anda dapat memetik hikmah dari cerita ini, bahwa tadinya dia berada dalam sisi yang lebih lemah dari orang lain, di mana senjatanya lebih pendek daripada orang lain.
Tetapi dia bisa menambal kekurangan tersebut dengan rajin berlatih jurus. Jadi ketika kita menempatkan diri kita sendiri dalam sisi yang lemah, sisi yang inferior, kita baru dapat menemukan suatu keunggulan dari diri kita dan terus memompa semangat kita untuk terus berkembang. Jadi dalam belajar agama Buddha, kita harus tahu di mana kekurangan kita, sehingga kita baru tahu harus tekun belajar. Di mana letak kekurangan kita, disitulah kita harus belajar, harus giat tekun untuk menambal ataupun membuat kekurangan tersebut menjadi letak keunggulan diri kita. Begitu pula dengan pelatihan bawana kita. Seperti yang saya alami selama mengikuti lokakarya di Pantiureda Pinghe di Malaysia belum lama ini, yang baru berakhir 2 hari, acara Lian He. Saya lihat sendiri bahwa acara Lian He ketika kelasnya baru, lokakarya baru berakhir, keesokan harinya acara Lian He langsung membagikan inti dari lokakarya tersebut di dalam grup. Saya merasa salut dengan cara beliau itu. Saya sangat salut dan memujinya. Karena pada sebenarnya hari setelah berakhirnya lokakarya tersebut, harusnya hari tersebut adalah hari itu berjalan-jalan. Tetapi acara Lian He tidak ikut berjalan-jalan, malah menetap tinggal di tempatnya untuk melakukan rangkuman terhadap materi-materi dalam lokakarya tersebut. Jadi saya merasa saya sangat salut dengan semangat dan pengabdian dari para acara Lian He, dan saya sangat memuji daripada sikap beliau, semangatnya yang tanpa pamrih untuk berbagi materi-materi yang dipelajari. Terima kasih kepada acara Lian He yang telah demi membagikan materi pelajaran tidak ikut jalan-jalan, malah tetap tinggal untuk merangkum materi-materi pelajaran untuk berbagi kepada grup. Terima kasih semuanya. Om Mani Padme Hum. Terima kasih acara RNI yang telah memberikan kelas Dharma ataupun memberikan materi pelajaran Dharma yang sangat baik, sangat bagus pada malam ini. Sehingga kita telah mempelajari bahwa dalam keseharian kita harus mempunyai sebuah keseimbangan. Sebagai Padma Kumara, kita harus melakukan tugas yang menjadi kewajiban diri kita masing-masing. Kita harus memilih ataupun memilah waktu dan lokasi yang tepat bagi diri kita untuk melakukan sadhana. Vegetarian ataupun non-vegetarian bukanlah terletak pada aspek luar, melainkan kepada aspek batin diri kita. Dalam praktek bawana, pelatihan diri tidak hanya berarti duduk di depan altar mandala saja, melainkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu berjalan, duduk, tidur, itu pun termasuk laku bawana yang harus kita lakukan, yang harus kita tekuni sehari-hari. Selain itu, kita juga harus memasukkan sila dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga sila dan diri kita melebur dalam kehidupan sehari-hari, menyatu dengan diri kita. Dan terakhir, ketika kita melakukan setiap hal kecil, kita pun akan merampungkan segala hal yang besar. Hari ini, pengajaran materi kesedaran Dharma, kita telah merasakan Dharma rasa, Dharma suka yang sangat berlimpah. Terima kasih kepada acara Lian I yang telah memberikan pengajaran yang sangat baik pada malam ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan, dapat mengetikkannya di Zoom, di YouTube, ataupun di Facebook, ataupun membuka mic Anda. Kita akan bertanya kepada acara Lian I untuk mendapatkan jawaban. Ada sebuah pertanyaan di layar. Mohon tanya Acarya, apakah cara bertapa itu adalah seperti ini? Setiap sesuatu Focong ketika melakukan sadhana, setiap sehari jangan cuma berada di altar mandala dari pagi sampai malam, tidak istirahat.
Acara mengatakan ketika kita melakukan sadhana pertapa, juga ada waktu. Jadi bukan berarti setiap hari dari pagi sampai malam berkutat di bilik pertapaan, tidak melakukan apa-apa, hanya bersadana sepanjang hari, tidak demikian. Tetapi juga ada waktu yang diatur. Misalnya di Wihara Chai Hong Pelangi, 7 hari melakukan sadhana pertapa, maka dalam 7 hari tersebut Anda harus merampungkan sadhana apa. Misalnya 1000 kali sutra Kawangching, misalnya 1 juta kali mantra Ati Mahaguru, ataupun meditasi. Semua itu Anda tentukan sendiri dan Anda jadikan sebagai tugas sadhana Anda selama rentang waktu tersebut. Jadi Anda harus tentukan jam waktu Anda bersadana, jam waktu Anda tidur. Jadi tetap harus ditentukan. Cuman bedanya adalah Anda tidak lagi berbaur ataupun berkutat dengan dunia luar. Jadi selama rentang waktu tersebut, Anda hanya berkonsentrasi untuk merampungkan tugas sadhana Anda. Anda tidak lagi berbicara ataupun bertelepon dengan orang-orang lain. Jadi bukan berarti selama 7 hari tersebut dari pagi sampai malam hanya bersadana saja di dalam bilik pertapaan. Tetap ada waktu-waktu yang harus ditentukan. Apakah ada pertanyaan lagi dari para saudara-saudara? Sebenarnya materi pelajaran pada hari ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi misalnya ketika Anda menemukan suatu hal problema dalam kehidupan sehari-hari, boleh menggunakan kesempatan pada malam ini untuk bertanya kepada Acarya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, ataupun Anda merasa setelah usainya kelas Dharma ini baru ada pertanyaan, boleh mengetikkan jawabannya, mengetikkan pertanyaan Anda. Ya, ada satu pertanyaan masuk. Mohon tanya Acarya, apakah yang disebut pertapaan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat? Jadi Acarya menjawab, pertanyaan ekstrem yang tidak bermanfaat, yaitu seperti sadhana yang melukai diri sendiri. Misalnya satu hari makan sekali, lepas tengah hari mereka masih boleh minum susu. Tetapi jika misalnya tidak makan selama rentang waktu tersebut, itu artinya pertapaan keras yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri. Sedangkan pertapaan keras yang bermanfaat bagi diri sendiri adalah yang tidak melukai lahir batin diri kita. Jadi secara garis singkatnya dikatakan seperti itu. Ada pertanyaan, jadi pikiran khayal insan itu sangat banyak. Jika setiap hari hanya berlatih 20 menit, bagaimana dengan pikiran khayal yang sisanya? Acarya menjawab, seperti yang telah saya katakan, bahwa kita harus bervisualisasi. Visualisasi adalah cara mengatasinya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita banyak sekali pikiran delusi, pikiran khayal. Tetapi asalkan Anda dalam sadhana, Anda sangat serius setiap kali memperingati diri sendiri. Misalnya ketika tiba malam hari, Anda harus bersadhana, Anda harus bermeditasi. Karena cara-cara ini merupakan cara untuk mengatasi ataupun menangani pikiran-pikiran khayal tersebut. Jika setiap hari Anda terus-menerus bervisualisasi Mahaguru menetap di puncak kepala, ketika pikiran khayal Anda terlampau banyak, Anda boleh bervisualisasi Mahaguru menetap di puncak kepala Anda,
dan merapal mantra hati Maha Guru. Ini pun suatu cara untuk mengatasinya. Acara Lianhe mengatakan berjalan di jalan tengah itu adalah hal yang paling baik. Terima kasih atas jawaban Acarya. Terima kasih kepada Acara Lian I dan Acara Lianhe. Tugas sadhana rutin di kelas Dharma ini, apakah tiap kali harus dilakukan parinamana atau ditunggu setelah kelas Dharma berakhir, 1 tahun berakhir, baru dilakukan pelimpahan jasa? Jadi Acarya mengatakan, jika Anda telah mencapai mantra ataupun telah melakukan bersadana, Anda boleh melakukan parinamana atau pelimpahan jasa setiap kali sadana tersebut. Jadi tidak perlulah harus menunggu sampai 1 tahun setelah kelas Dharma berakhir. Karena sadana yang Anda lakukan adalah sadana pada hari tersebut. Anda telah memperoleh pahala pada hari tersebut. Anda boleh melimpahkan jasa pahala tersebut pada hari itu juga. Tidak perlu ditunggu sampai 1 tahun. Bukan berarti kita menunggu 1 tahun terus mendapatkan tambahan angpau ataupun dalam hari ini pahala yang lebih banyak. Baiklah, sepertinya pertanyaan tidak ada lagi. Kita akan akhiri kelas Dharma pada malam ini. Kita mohon acara Lian I untuk menutup sesi kelas Dharma malam ini. Kita kembali berterima kasih kepada Maha Guru Dharma Raja Lenseng atas adistana, atas welas asih memberikan adistana sehingga kelas Dharma malam ini berjalan dengan baik dan sempurna. Dan berterima kasih kepada Ketua TBF Acara Lianhe Chengchu, Direktur Departemen Pendidikan Acara Lianhe, Direktur Humas Acara Liancha, Acara Lianfei, para acarya, para biksu-biksuni, pandita Dharma Duta, pandita Lokapasraya, host kelas Dharma, para penerjemah, para umat saudara Sri Dharma dari berbagai pelosok dunia yang telah bersama-sama berpartisipasi pada malam ini. Semoga kita maju dalam batin bersama-sama. Terima kasih atas medisana dari Maha Guru. Dan terima kasih juga kepada acara pengajar Lian I yang telah memberikan materi pengajaran pada kelas Dharma malam ini. Dan juga terima kasih kepada Direktur Pendidikan Acara Lianhe, Direktur Humas Acara Liancha, Acara Lianfei, para acarya, para biksu-biksuni, para pandita, para penerjemah, dan seluruh umat sedharma yang telah mengikuti, berpartisipasi pada kelas Dharma malam ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan di hari Jumat pada waktu yang sama. Terima kasih. 谢谢上师，谢谢雷上师，谢谢联合上师。觉得很好，谢谢上师，谢谢，晚安。下周见，拜拜。拜拜，再见，大家加油！再见，拜拜。拜拜，再见。再见，可明师姐，再见。